Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Ardelia dari kelas SPS 6 MK Tafsir Ayat dan Hadis Ekonomi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan dua materi sekaligus. Yang pertama, gadai dasarnya dan peran dan fungsinya dalam perekonomian. Yang kedua, zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi. Baiklah, langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu gadai. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Jika hutang tidak dapat dilunasi setelah masa berakhir, maka barang jaminan tersebut dapat diambil oleh si pemberi hutang tersebut. Landasan hukum gadai yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudo fa in amani ba'dukum ba'dun falyu'addil mina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taktumu syahada wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksiannya, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu, setiap transaksi yang mengandung perjanjian, penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, maka hendaklah ada yang menjadi saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula bukti tulisan, maka dipersilakan adanya jaminan. Tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu ayat di atas menegaskan bahwa jaminan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dapat dipegang. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa yang dijadikan jaminan harus berasal di tangan pemberi gadai. Ada juga ulama lain yang berpendapat penerapan syarat jaminan jika transaksi yang dilakukan berlangsung di perjalanan. Imam Mujahid menyatakan pendapat ini berlandaskan hadis Nabi yang diriwayatkan Anas bin Malik dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Hubungan ayat ini dengan gadai, yaitu ayat ini memberikan bimbingan bagaimana transaksi atau utang piutang dilakukan di perjalanan. Tidak ada saksi, tidak pula ada fasilitas tulis-menulis. Kemudian, hukum yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu para ulama usul fikih menyatakan bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sekian untuk materi gadai, kemudian akan dilanjutkan dengan materi zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi. Langsung saja zakat. Zakat merupakan ajaran Islam yang menitik beratkan pada pemberdayaan dan perekonomian umat. Dengan berzakat, harta akan terbentengi dari bencana. Artinya, harta zakat akan menjadi tumbuh dan berkembang kesuciannya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan atau mendistribusikan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab atau batas minimal dalam waktu tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat guna mensucikan jiwa dan hartanya. Sesuai dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Huz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Isi kandungan yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103 tersebut, yakni bahwa umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Fungsi membayar zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 103 adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Tafsir dari ayat tersebut yakni tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, yaitu ambillah wahai Rasul dari harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dari noda-noda maksiat serta dosa dan mengembangkan kebaikan mereka. Dan panjatkanlah doa untuk mereka setelah kamu mengambil zakat dari mereka. Sesungguhnya doamu adalah rahmat dan ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar doamu lagi Maha mengetahui amal perbuatan dan niat mereka. Kemudian tafsir Al-Mukhtasar. Hai Rasulullah, ambillah zakat dari orang-orang yang bertaubat dan mengakui kesalahan mereka itu, agar menyucikan mereka dari dosa-dosa dan menambah kebaikan mereka, sehingga mereka meraih keikhlasan kepada Allah. Allah Maha mendengar segala doa dan perkataan dan Maha mengetahui segala taubat dan perbuatan. Tafsir As-Sa'adi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya dan orang yang menjadi penggantinya, seperti imam kaum muslimin, untuk memungut zakat dari kaum mukmin demi membersihkan mereka dan menyempurnakan imannya. Hubungan antara surat At-Taubah ayat 103 dengan zakat yaitu di dalamnya sama-sama terdapat perintah untuk mengambil sebagian harta mereka yang telah mencapai nisab atau batas minimal. Hukum zakat adalah wajib tanpa pengecualian bagi setiap umat Islam yang mampu. Dari penjelasan berbagai sumber disebutkan bahwa zakat adalah kewajiban individu atau fardu ain yang dikeluarkan oleh semua muslim yang memiliki harta. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.